Shalom saudaraku semua, salam sehat dan selalu semangat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa lagi dalam renungan pada hari ini. Saya berharap Anda semua ada dalam keadaan yang baik, penuh sukacita, dan terus rindu untuk belajar akan kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Mengubah Hidup yang Kering Menjadi Subur. Namun sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Bapa yang kekal dan penuh kasih sayang, Engkau Allah Bapa yang kami puji dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan untuk merenungkan kebenaran firman-Mu yang kudus. Tuhan, kami mengakui betapa seringnya kami merasa kering secara rohani, seperti tanah gersang yang haus akan air hidup. Namun kami percaya pada kuasa Roh Kudus-Mu yang dapat mengubah segala sesuatu. Ya Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami. Biarkanlah aliran air hidup-Mu membasahi jiwa kami yang haus. Kami rindu mengalami transformasi yang dahsyat dalam hidup kami, di mana kuasa Roh Kudus mengubah kami dari dalam keluar. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, ada sebuah rahasia yang dapat mengubah hidup kita secara nyata. Rahasia ini bukan hanya teori belaka, melainkan pengalaman nyata yang telah dialami oleh banyak orang. Melalui renungan ini, kita akan bersama-sama menguak kuasa Roh Kudus yang mampu mengubah kehidupan yang kering secara rohani menjadi ladang yang subur, penuh berkat Tuhan. Mari kita baca Yehezkiel pasal 36 ayat 35. Sebaliknya mereka akan berkata, tanah ini yang sudah lama tinggal tandus menjadi seperti Taman Eden, dan kota-kota yang sudah runtuh, sunyi, sepi, dan musnah, sekarang didiami dan menjadi kubu. Saudaraku, ayat ini melukiskan sebuah transformasi yang luar biasa, sebuah perubahan dari kehancuran yang total menjadi keindahan yang mekar. Mari kita lihat beberapa poin penting dari firman Tuhan yang kita baca ini. Yang pertama, tanah ini yang sudah lama tinggal tandus. Frasa ini adalah sebuah makna akan perubahan dari kehancuran. Tanah yang tandus dan kota-kota yang runtuh menggambarkan keadaan umat Allah yang telah jatuh dalam dosa. Mereka telah kehilangan kemuliaan awal dan hidup dalam kehancuran secara rohani. Dalam Alkitab, tanah seringkali menjadi simbol dari kehidupan spiritual seseorang atau suatu bangsa. Tanah yang subur melambangkan berkat Tuhan, pertumbuhan rohani, dan kelimpahan hidup. Sebaliknya, tanah yang tandus menggambarkan keadaan yang kering, tidak produktif, dan mati secara rohani. Sedangkan kota dalam Alkitab seringkali menjadi representasi dari masyarakat atau dari suatu peradaban. Kota yang runtuh menggambarkan suatu kehancuran, suatu ketidakstabilan, dan hilangnya tatanan sosial. Dalam konteks spiritual, kota yang runtuh dapat merujuk pada kehancuran moral, kehancuran spiritual dalam kehidupan umat Tuhan. Yang kedua, menjadi seperti Taman Eden. Perbandingan dengan Taman Eden menunjukkan bahwa Allah ingin memulihkan umatnya
ke dalam kesetiaan yang semula, suatu keadaan yang dipulihkan, yaitu keadaan yang sempurna dan penuh sukacita. Dalam Taman Eden, manusia hidup dalam keselarasan yang sempurna dengan Allah dan alam ciptaan ini. Tidak ada dosa, tidak ada penyakit, tidak ada kematian. Di sana juga tidak ada air mata. Di Taman Eden, manusia dapat berkomunikasi secara langsung dengan Allah, menunjukkan suatu hubungan yang intim, yang erat, yang terbuka. Dan segala kebutuhan manusia terpenuhi dengan melimpah. Tidak ada kekurangan atau penderitaan di Taman Eden. Saudaraku, transformasi ini bukanlah hasil usaha manusia, melainkan suatu karya Allah yang dahsyat. Allah sendirilah yang mengubah keadaan yang mustahil menjadi kenyataan. Perubahan yang dramatis ini akan menjadi kesaksian bagi bangsa-bangsa di sekitar kita berada, sehingga mereka akan mengakui keagungan dan kuasa Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, rindukah Anda mengalami hidup yang diubahkan oleh Roh Kudus? Jika Anda rindu memiliki hidup yang diubahkan, maka ketaatan pada kebenaran firman Tuhan adalah kuncinya. Ketaatan dalam melakukan firman Tuhan adalah syarat utama mengalami berkat dan pemulihan. Dengan kata lain, kita akan hidup dalam perjanjian berkat Tuhan bila kita menaati peraturan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Perjanjian adalah persetujuan yang dibuat oleh dua belah pihak, yang mana masing-masing pihak mempunyai tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Bagian kita adalah menaati dan melakukan firman Tuhan. Adapun bagian Tuhan adalah mencurahkan berkat-berkat-Nya sesuai yang tertulis di dalam perjanjian dengan Tuhan. Jadi ketaatan ini adalah harga mati dan tidak bisa ditawar-tawar lagi. Saudaraku, iblis sangat tidak suka jika kita hidup dalam ketaatan. Karena itu dengan segala upaya, iblis mengintimidasi kita dengan suara hati yang melemahkan akan iman kita. Jangan dengarkan suara iblis dalam bisikan hatimu. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Bukan perkara yang mustahil kita hidup di dalam ketaatan di zaman sekarang ini, saudaraku, karena melalui pertolongan Roh Kudus, maka kita akan dimampukan untuk hidup berjalan dalam ketaatan. Karena kita adalah ciptaan baru di dalam Kristus, maka hati dan roh kita juga diperbarui. Mari kita baca Yehezkiel pasal 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Saudaraku, dalam ayat Yehezkiel pasal 36 ayat 26 ini adalah janji yang indah bagi setiap orang yang percaya. Allah ingin kita mengalami suatu transformasi yang nyata dalam hidup kita sekarang ini. Dengan menerima Kristus sebagai juru selamat dan mengizinkan Roh Kudus bekerja di dalam kita, kita dapat hidup sebagai ciptaan yang baru yang membawa kemuliaan bagi Allah. Ada beberapa hal penting yang perlu kita mengerti dari ayat ini, saudaraku. Yang pertama, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu.
Ayat ini menggambarkan sebuah transformasi secara total yang Allah kerjakan dalam hidup orang yang percaya. Hati yang baru mengacu pada perubahan sikap, perubahan keinginan, dan motivasi kita dalam menjalani hidup ini. Sementara roh yang baru mengacu pada pembaruan spiritual, di mana kita semakin menyerupai dengan Kristus. Yang kedua, aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Hati keras melambangkan kekerasan kepala, keengganan untuk berubah, dan ketidakpekaan terhadap suara Roh Kudus. Hati yang keras menciptakan jarak antara kita dengan Tuhan. Semakin keras hati kita, semakin sulit kita merasakan akan kasih Tuhan dan juga kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Hati yang keras menghalangi kita untuk menghasilkan buah-buah Roh Kudus, seperti kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dan penguasaan diri. Hati yang keras dapat merusak hubungan kita dengan orang lain juga. Sikap keras kepala dan keengganan untuk berubah membuat kita sulit bergaul dan bekerja sama dengan orang lain. Yang ketiga, kuberikan kepadamu hati yang taat. Hati yang taat menggambarkan hati yang sensitif, hati yang tunduk dan responsif terhadap pimpinan Allah. Hati yang taat adalah hati yang senantiasa mencari kehendak Allah dengan segera melaksanakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini adalah hati yang hidup dan berdenyut bagi kemuliaan Allah. Dengan memiliki hati yang seperti ini, kita akan mengalami kehidupan yang semakin dekat dengan Allah dan hidup kita penuh dengan berkat-berkat tercurah dari Tuhan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, sesungguhnya Roh Kudus selalu berbicara di dalam hati kita dan mengingatkan kita tentang firman yang kita baca dan dengar ini. Tetapi seringkali pula kita mengabaikan suara Tuhan. Saat itulah kita sedang mendukakan Roh Kudus dan akhirnya kita pun kehilangan akan pimpinan Tuhan. Ketaatan terhadap firman Tuhan akan menghasilkan doa yang berkuasa. Sebab doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Artinya, apa saja yang kita butuhkan, baik itu berkat, kemenangan, kesembuhan, pemulihan, pasti disediakan Tuhan untuk kita. Ketika kita taat melakukan firman Tuhan, apa saja yang kita perbuat, pasti dibuatnya berhasil dan menjadi beruntung. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Bapa yang penuh kasih, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang penuh syukur dan rendah hati. Kami merenungkan janji-Mu yang indah, di mana Engkau berfirman bahwa tanah yang tandus akan menjadi seperti Taman Eden, dan kota-kota yang hancur akan dibangun kembali. Ya Tuhan, kami menyadari bahwa dalam hidup kami pun seringkali ada tanah yang tandus. Kekecewaan, kepahitan, dan luka hati seringkali membuat kami merasa kosong dan kehilangan harapan. Namun kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa dan Allah yang Maha Penyayang. Engkau sanggup mengubah segala sesuatu menjadi baru kembali.
Kami mohon agar Engkau mentransformasi hidup kami. Jadikanlah hati kami yang tandus menjadi hati yang subur dengan kasih-Mu. Bangunlah kembali setiap bagian hidup kami yang hancur. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja di dalam diri kami, sehingga kami dapat mengalami pemulihan yang sempurna. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus yang akan menolong kami untuk kami sungguh-sungguh mau mendengar kehendak-Mu dan rancangan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, berkatilah kami di sepanjang hari ini, dalam segala tugas dan aktivitas kami, dalam studi dan pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, dalam usaha kami, dan dalam segala hal. Tuhan akan berkati, dan kami memiliki hidup yang menyenangkan hati Tuhan, dan hidup kami dapat menjadi berkat juga bagi sesama kami. Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun berada, yang saat ini sedang menderita sakit. Kami mohon jamahan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa penyembuhan boleh terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang sakit. Jamahan dan lawatan Engkau juga terjadi pada saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam pergumulan. Engkau bukakan jalan keluar bagi mereka, agar hidup mereka boleh menikmati berkat-berkat kemurahan-Mu. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan, dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi-Mu Allah yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Saudaraku, jika engkau rindu memiliki hidup yang diperbarui, maka taatlah pada perintah Tuhan. Ketika kita taat melakukan firman Tuhan, apa saja yang kita perbuat pasti dibuat oleh Tuhan menjadi berhasil dan menjadi beruntung. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini. Dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.